Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu dengan Bu Sri, pengajar IPA kelas 7 DIF. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Doa mulai. Selesai? Anak-anak, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan memberikan materi tentang pengukuran. Bab yang pertama yaitu pengukuran, besaran dan pengukuran. Sebelum kita mulai, anak-anak, saya yakin semua pernah mendengar kata diukur. Kalau kita ingin mengukur, ini adalah gambar-gambar tersedia, ada penggaris, kemudian di sini ada jam di sini ya, tepat kita akan bisa mengukur. Peta konsepnya yaitu besaran. Besaran itu dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu terdiri atas panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan namanya besaran turunan. Dari besaran ini diturunkan dari besaran pokok. Luas, volume, kecepatan, massa, gaya. Ini termasuk besaran turunan. Apa perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, dan bagaimana penggunaan besaran ini dalam hal pengukuran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Saya ulangi, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, 300 meter ini, 300 ini angkanya, kemudian merupakan besaran, dan meter merupakan satuan besaran panjang. Jadi kalau kita ingin mengukur panjang, berapa panjangnya? 300 meter. Ya, maka panjang ini merupakan besaran, sedangkan meter ini merupakan satuan. 300 ini nilainya. Ya, 10 liter berarti besaran yang akan diukur apa? Volume. Berapa nilainya? 10. Satuan besarannya apa? Liter. Ya, ini besaran. Tadi dikatakan ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi ini pokok, berarti langsung asli. Ada 7 besaran pokok. Panjang dengan satuan meter disingkat atau lambangnya M, ya. Massa satuannya kilogram, lambang satuannya kg. Waktu sekon dengan singkatan S, suhu Kelvin singkatannya kapsat, watt arus listrik satuannya ampere, singkatannya A. Jumlah zat satuannya mol, singkatannya mol, intensitas cahaya satuan kandela atau CD. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Konversi satuan panjang 1 km sama dengan 1000 meter, 1 meter 100 cm, 1 cm 10 mm, 1 inci 2,54 cm. Contoh soal, 20 km berapa meter? 20 dari kilometer ke meter kali 1000. Berarti 20 kali 1000, 20.000 meter dan seterusnya. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Kalau massa, sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat, massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. 1 ton
10 kuintal. Ini satuan konversi dari massa. 1 kuintal 100 kg. 1 kilogram 1000 gram. 1 on 100 gram. 1 gram 1000 miligram. Ya. Yang ketiga, waktu. 1 sekon adalah 1/86.400 per hari. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon. Sehingga 1 hari sama dengan 24 kali 60 kali 60 sama dengan 86.400 sekon. Maka 1 sekon sama dengan 1/86.400 hari. Yang keempat, suhu. Dinyatakan dengan alat termometer, diukur dengan termometer. Sering digunakan adalah termometer raksa dan alkohol. Satuan dari suhu adalah Celsius dalam kehidupan sehari-hari dan Kelvin dalam SI. Hubungan antar keduanya bahwa kalau dari Celsius jadikan Kelvin ditambah 273. Nah, contoh soal. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Tadi jika dinyatakan dalam Kelvin, Celcius harus ditambah 273. Ya, ini diketahui suhunya 65 derajat Celcius, ditanyakan T dalam Kelvin, jawab T dalam Kelvin, T suhu dalam Celcius ditambah 273, 65 ditambah 273, 338 Kelvin. Bentuk baku digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Misalnya 10 pangkat 2 ditulis 100, 10 pangkat min 4 0,001 ya. Jika pangkat pindah posisi jadi pembilang, maka penyebutnya dibagi 1/100. Ya, ini. Ini adalah bentuk baku, jadi kurang dari 10. Besaran turunan. Tadi besaran pokok, sekarang besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh luas, panjang kali lebar, berarti diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume, sisi kali sisi kali sisi. Berat, massa kali gravitasi. Gaya, massa kali percepatan gravitasi. Massa jenis, massa dibagi volume. Ya. Satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang, di mana saja, kapan saja. Satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia, misalnya kita mengukur dengan menggunakan panjang tongkat, kita mengukur dengan menggunakan langkah, dengan menggunakan kaleng jika mengukur volume. Ya, jadi ini besaran dan satuan. Kemudian pengukuran. Dalam mengukur panjang buku digunakan penggaris atau telapak tangan. Menggunakan penggaris itu berarti dengan baku. Sedangkan menggunakan telapak tangan itu tidak baku. Mengapa? Karena telapak tangan manusia kan berbeda satu dengan yang lain. Apa itu mengukur? Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis. Jadi kalau kita ingin mengukur panjang, ya kita gunakan besaran panjang. Kita gunakan alat ukur misalnya meteran. Kalau kita ingin mengukur panjang, ya tidak boleh dengan menggunakan alat ukur volume. Ya. Pengukuran panjang dan dengan penggaris. Beberapa macam penggaris, yaitu penggaris lurus, penggaris siku, penggaris kurung, atau penggaris memiliki tingkat telitian 1 mm. Pengukuran panjang dengan jangka sorong. Nah, ini adalah alat ukur panjang yang kedua, yaitu jangka sorong. Ada banyak bagian seperti ini ya. Ini adalah skala Nonius, ini skala utama. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara penggunaan jangka sorong. Ini
Yang ketiga yaitu micromicroscope. Selain jangka sorong, ini adalah lebih teliti lagi dengan ketelitian 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Nah, pengukuran besaran pokok misalnya dengan massa, yaitu mengukur dengan menggunakan neraca Ahos atau neraca 1 lengan atau neraca 2 lengan. Ini alat neraca biasanya ini orang yang jual emas ini ya. Kemudian pengukuran yang kedua yaitu pengukuran waktu dengan menggunakan alat arloji atau stopwatch memiliki tingkat ketelitian 0,1 sekon. Suhu benda diukur dengan menggunakan termometer. Termometer paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian termometer laboratorium yang digunakan dalam percobaan di laboratorium. Pengukuran luas benda, misalnya panjangnya 25 cm dan lebarnya 0 cm, maka luas kertas tersebut panjang kali lebar. Demikian juga dengan pengukuran volume, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau volume zat cair, maka kita menggunakan gelas ukur. Ya. Beberapa contoh pengukuran makhluk hidup, misalnya kita ingin mengukur bibit padi akan dipindahkan dari persemaian yang ditanam setelah berusia 3-4 minggu. Ketinggiannya 20-25 cm. Ya, ini adalah materi dari bab yang pertama yaitu besaran dan pengukuran. Untuk tugas silakan kalian mengerjakan latihan yang ada di buku IPA terpadu. Ya, demikian tadi materi yang sudah Susi sampaikan tentang besaran dan pengukuran. Sekali lagi bahwa besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ada 7 macam besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan banyaknya zat. Untuk besaran turunan ada volume, ada luas, ada kecepatan, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.